Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang temanya tentang teori spiritual marketplace Dwight Clark yang beranggotakan Nasrullah Amin, Mosaiful Bahri, Dino Manggalayuda, dan saya sendiri Lembayung Radianti Amanda. Nah, saya sendiri akan membahas mengenai biografi Dwight Clark. Adalah Profesor Agama dan Masyarakat Emeritus di Departemen Studi Agama di Universitas California, Santa Barbara, tempat ia memimpin pusat Walter Jacobs untuk studi etika, agama, dan kehidupan publik. Seorang sarjana publik terkemuka. Ia adalah penulis atau editor lebih dari selusin buku tentang landscape agama yang berkembang di Amerika Serikat, termasuk pluralisme agama dan masyarakat sipil, pasar spiritual, contohnya baby boomer, dan remaking agama serikat, tatanan dunia dan agama, dan generasi pencari, yaitu perjalanan spiritual generasi baby boom. Dr. Rolf telah menerima dukungan untuk penelitian tentang agama kontemporer dari Lilly Endowment, Pew Charitable Trust, Randall, dan Dora Haynes Foundation, The Henry Luce Foundation, dan The Ford Foundation. Konteks spiritual marketplace. Spiritual marketplace merupakan hamparan deskriptif dari perubahan spiritual bangsa. Amerika telah lama mengikuti pola, mulai dari awal menciptakan agama baru atau menciptakan versi baru dari agama lama. Pada saat terjadi pergeseran yang besar, terjadi mobilitas pekerjaan dan perubahan budaya yang sangat cepat. Di sini agama mengubah dirinya menjadi sebagai responsif terhadap keadaan sosial sekitarnya. Spiritual marketplace dibangun di atas pondasi buku Rolf 1993, meskipun pendapat populer dan studi sosialnya yang bertentangan. Rolf mempertahankan sebagian besar generasi boom adalah sangat spiritual. Dan generasi pasca Perang Dunia II tidak memiliki kestabilan identitas agama, preferensi generasi orang tua, sehingga yang ada hanya spiritual kegelisahan. Generasi boomer secara aktif terlibat dalam beberapa bentuk pencarian yang berorientasi menuju spiritualitas dan agama. Generasi boomers menuntut perspektif dan sumber daya spiritual dan religius yang baru. Dengan latar belakang itu, maka akan muncul perubahan atau inovasi dalam beragama yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakatnya. Seperti contohnya, kemunculan kelas menengah di Indonesia yang mendorong hasrat komunitas muslim untuk melakukan praktik ziarah yang lebih ringan, ringkas, tanpa harus kehilangan kesakralannya. Hasrat tersebut melahirkan sektor layanan baru pariwisata yang bernama wisata ziarah. Berbeda dari perziarah yang mencari berkah untuk mengatasi masalah keuangan dan duniawi mereka. Sebagian besar peserta wisata melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dengan cara yang nyaman. Jadi di sini spiritual marketplace merupakan respon atau spiritual marketplace itu merespon keadaan sosial di sekitarnya, atau agama lebih
menyesuaikan diri dengan keadaan sosial di sekitarnya. Dan hal tersebut akan melatar belakangi munculnya inovasi-inovasi dalam beragama. Seperti tadi yang dicontohkan, yaitu wisata ziarah. Teori pasar keagamaan menganggap bahwa partisipasi dari agama itu akan dipengaruhi terutama oleh penawaran agama, kemudian pluralisme keagamaan yang lebih besar dan juga kebebasan keagamaan yang lebih besar akan meningkatkan yang namanya partisipasi keagamaan. Aliran sisi penawaran dari para teoritis pilihan rasional yang muncul pada sekitar tahun 1990-an, meskipun tetap kontroversial, memberikan alternatif yang paling populer. Memang Wenner ini mengeklaim bahwa aliran ini menggambarkan bahwa menggambarkan suatu paradigma baru, karena model tersebut merangsang berbagai studi dalam dekade terakhir ini. Model pasar keagamaan tersebut mengabaikan yang namanya permintaan atas agama yang dianggap konstan, kemudian namun juga memfokuskan perhatian pada bagaimana kondisi-kondisi kebebasan keagamaan dan kerja institusi-institusi keagamaan yang saling bersaing secara aktif menghasilkan yang namanya tawarannya. Di sini fokus kepada tawaran terhadap agama itu sendiri. Para pendukung utamanya dari teori ini adalah Roger Fenke, kemudian Rodney Stark, kemudian Winnicott, yang terakhir itu adalah William Smith dan Stephen Wiener. Pandangan awal yang muncul adalah bahwa pluralisme mengikis keyakinan keagamaan. Reformasi Protestan di Amerika itu yang menyebabkan yang namanya fragmentasi kekristenan barat, di mana berbagai macam sekte dan kelompok keagamaan menegaskan keyakinan-keyakinan dan doktrin-doktrin alternatif. Bagi Durkheim, proses ini runtuhkan yang namanya kekuasaan hegemonik dari suatu keyakinan teologis tunggal yang begitu mendominasi. Jadi hal ini menyemai yang namanya benih-benih skeptisisme dan keraguan. Dengan bersandar secara kuat pada analogi perusahaan-perusahaan yang berusaha merangkul yang namanya konsumen dalam pasar ekonomi, teori sisi perusahaan yang berusaha merangkul konsumen dalam pasar ekonomi, yang namanya hal ini adalah teori sisi penawaran mengandaikan hal yang berlawanan. Proposisi inti dalam pendekatan pasar keagamaan adalah gagasan bahwa kompetisi yang kuat di antara kelompok-kelompok keagamaan mempunyai efek positif pada keterlibatan keagamaan. Jadi di sini adalah menekankan bahwa adanya keterlibatan atau kompetisi dari model keagamaan atau kelompok-kelompok organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai yang namanya efek positif terhadap agama itu sendiri. Jadi ketika tidak ada yang namanya persaingan atau kompetisi di antara kelompok keagamaan itu sendiri, maka keagamaan itu, pasar keagamaan itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini dalam tanda kutip bahwasanya ketika tidak ada dua hal yang dipertentangkan atau dua keagamaan, kelompok keagamaan yang mempunyai inisiatif memajukan agamanya atau memasarkan keagamaannya itu sendiri, maka stagnan kepada teologis tunggal, kepada kebenaran agama itu sendiri yang tunggal. Maka di sini perlu dikatakan lagi bahwasanya pendukung dari teori ini berpendapat bahwa vitalitas keyakinan dan praktek-praktek keagamaan yang terus terjaga di Amerika Serikat dapat dijelaskan dengan masuk akal dan semata-mata oleh keberagaman organisasi-organisasi yang berbasis keyakinan, kompetisi pluralistik yang kuat di antara institusi-institusi keagamaan, kebebasan agama, dan pemisahan
konstitusi antara gereja dan agama, antara gereja dan negara itu sendiri. Jadi jelas bahwasanya ketika ada yang namanya kompetisi keagamaan, di situ akan memisahkan yang namanya gereja dengan agama. Kelompok-kelompok keagamaan utama yang lebih tua di Amerika Serikat seperti misalkan Katolik, Episkopal, kemudian Lutheran, disaingi oleh gereja-gereja evangelis yang menuntut lebih banyak waktu dan energi, namun juga memberikan pengalaman keagamaan yang membentuk misi. Konsep teori spiritual marketplace, suatu konsep yang menerapkan bahwa pemasaran tidak hanya produk dengan manfaat fungsional ataupun manfaat emosional, melainkan harus menonjolkan manfaat spiritual. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai spiritual tersebut, maka hasil yang diperoleh pasti akan berbeda. Perusahaan tidak hanya memberikan kepuasan kepada pelanggan, melainkan menjadikan produk yang dihasilkannya memperlihatkan kompasio, mengunggulkan hasrat, mengincar keberlanjutan, dan nampak berbeda dengan produk lainnya. Spiritual marketing merupakan sebuah konsep yang memberikan jaminan bagi setiap orang yang mau menerapkannya untuk bisa sukses dunia dan akhirat. Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam ajaran agama dapat dijadikan pedoman bagi pengikutnya dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Mereka harus mampu menciptakan program pemasaran bagi jasa pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Cukup itu saja video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurangnya, tolong dimaafkan. Kalau ada lebihnya, tolong dikembalikan. Assalamualaikum.